Yasin itu Quran nggak Pak? Ada perintah, utlu ma uhiya ilaik, bacalah yang diwahyukan kepada engkau. Yasin Quran nggak? Salah nggak kita baca Yasin? Oh nanti dijawab. Oh cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Emang yakin tidak ada di zaman Nabi? Ya. Ayatnya kan jelas ya. Yatluna ayatihi haqqa tilawati. Surah Al-Baqarah itu. Mereka, kalimatnya mereka membaca ayatnya sebenar-benar membacanya. Kalimatnya pakai mereka, jamaah. Lalu di hadis Imam Muslim dikatakan ma min qaumin yajtami' fi majlisin ya, atau fi maq'adin, tidaklah satu kaum duduk di satu majelis. Ngapain mereka? Yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Saya mau tanya, Yasin ayat Allah atau ayat setan? Kalau saya ngumpul baca Yasin, masuk hadis itu enggak? Saya ngumpul baca Tabarak, masuk enggak? Ngumpul baca Al-Kahf, masuk enggak? Mereka akan ngomong, kenapa Yasin dulu enggak yang lain? Emang salah? Baca kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menulis satu bab, kebolehan melebihkan satu ayat di atas ayat-ayat yang lain. Kita hobi gitu, itu boleh. Tafdil ya, tafdil surah ala suwarin, ayat ala ayatin, itu boleh dan disunnahkan. Di masa sahabat Rasulullah ada yang setiap rakaat dia baca kulhu. Coba di sini ada Pak, bubar masjid ini. Wah ustadznya nggak kreatif, kulhu mulu ya. Ditanya, ente kok kulhu mulu? Jawabannya Pak, di dalamnya ada nama Allah, sifat Allah, aku suka membacanya. Jadi dia melebihkan satu ayat, bahkan diulang-ulang. Nabi mengulang-ulang ya, surah Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Jadi Nabi sampai di ayat itu diulang, nggak berhenti. Maka boleh tikraril ayat, mengulang-ulang ayat untuk wiridan itu boleh. Ini dalil wiridan, boleh mengulang-ulang ayat, mengulang-ulang satu surat boleh. Kembali kita ulangi. Lafaznya pertamanya apa? Yatluna ayatillah, membaca ayat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa dzakaruna bainahum, di satu riwayat mereka saling muzakarah. Tapi di versi riwayat kedua, masih riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain, bukan yatluna ayatillah, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah. Bapak kalau Yasinan baca ini enggak? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir bukan? Zikir atau mengumpat? Zikir atau mengumpat tuh? Bid'ah atau sunnah itu? Sunnah. Sederhana tuh. Berarti dalilnya sudah di hadapan dia, tapi Allah tutup hatinya untuk memahami itu. Coba dibuka deh, ya. Buka, dengarkan, buka hati, buka pikiran. Gak ada tuh, gak ada itu di mata ente, gak ada, ya. Di dalil ada. Orang-orang seperti ini kadang-kadang harus kita kasih disuapin Pak. Begitu lafaznya. Berarti ada nggak di zaman Nabi? Islam, masuk wong Islam jadi kafir, mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok, dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku ya ora seneng. Kadang sing tahlil iku ya rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepang niku ora seneng. Mergo ya rada sombong lah wong tahlil iku ya kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap napa. Jadi dungane itu ngeper ingkana muhsinan fazid fisa. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan, sido kafir ngoten nggih mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno
ingkana musinan ambil ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kue rodok kurang ajar lah, dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, ainul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diamnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi, itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan tidak dengan ajaran Nabi. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majelis, radio, televisi, oh itu kan urusan dunia. Nabi nggak menjelaskan urusan bid'ah, nggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Nggak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Nggak begitu Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai seragam. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Sholat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kalau Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi, dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan 2 adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, kalau pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan 1. Kalau Anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan Anda. Nggak pakai adzan. Kalau adzan 2, sunnah khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya 1, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan 2 lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi SAW. Contohnya zikir, diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tapi alasannya Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak coba, pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Dan seterusnya. Isi yasinan. Ada orang mengatakan kalau yasin boleh, yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Jumat boleh, Jumatan? Masa hanya gara-gara hati nggak boleh? Isi tahlilan itu opo? Isi doa itu apa lihat? Yang pertama isi tahlilan adalah kirim doa. Allah kirim doa boleh apa nggak boleh? Ya boleh. Dalilnya apa? Salam di kuburan.
ada salah mati, ada orang dikubur, jadi kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah billahi min rahmatullah. Kalau tak hafal, itu dalilnya boleh baca doa untuk orang mati. Dua, kirim ayat Quran. Apalagi ayat Quran sampai ya sampai. Nanti tusukkan lepak korma ke makam, lepak korma bertasbih aja sampai tasbihnya apa lagi bacaan Quran orang beriman. Makanya kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i yang paling afdal khatam satu khatam Quran. Kami kirimkan satu khatam Quran bagus. Kalau nggak sanggup satu khatam Quran baca Yasin. Karena Yasin itu artinya Quran. Kalau Yasin nggak sanggup baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah nggak sanggup Inna Lillah. Yang ketiga kirim tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa yang disebut tahlil? Karena yang paling afdal tahlil, afdal zikir malam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya baca kuat, semangat la ilaha illallah. Tiba-tiba datang angin kencang meniup kain yang tutup, orang yang tutup piring. La ilaha illallah. Mungkin yang dimaksud itu sedekah makan, ya. Sedekah makanan di dalam mazhab Syafi'i selama 7 hari 7 malam, ya. Sedekah makan selama 7 hari tiap malam. Menurut mazhab Syafi'i, kalau makanan itu murni dari keluarga yang meninggal, hukumnya makruh, tapi dapat pahala. Makruh dapat pahala. Kalau makanan itu sumbangan dari tetangga, maka tidak makruh. Bangsa kita kalau ada tetangga meninggal, satu kampung biasanya ngasih beras, ngasih uang, begitu kan, begitu, maka tidak makruh. Mestinya begitu. Itu mazhab Syafi'i. Itu 7 hari, ya. Kalau hari-hari yang berikutnya ya sudah hilang kemakruhan. Mengapa? Orang baru meninggal tuh biasanya kan sibuk, gak sempat kerja. Kalau sudah 40 hari, apalagi yang meninggal istrinya, mungkin dah kawin lagi itu. Jadi sudah beda lah. Bahkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau sudah 1 bulan 2 bulan itu dianjurkan sedekah makan untuk orang tua. Itu mufti Saudi Arabia. Jadi bukan haram, tetapi sebenarnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain menurut mazhab Maliki, kalau itu tradisi maka tidak makruh, nggak apa-apa. Itu mazhab Maliki. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab-kitab hadis, ketika beliau akan wafat, menganjurkan, menyuruh anak-anaknya menjamu tamu-tamu yang takziah. Ini Sayyidina Umar. Kita tinggal pilih. Ada pendapat lain, pendapatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim, kalau ada keluarganya meninggal, beliau membuat bubur yang dicampur dengan madu, disebut dengan talbinah. Lalu orang-orang dekat beliau yang ada di situ disuruh makan. Tinggal pilih kita. Ini sebenarnya bukan persoalan berat. Ikut Aisyah, oke, istrinya Rasulullah. Ikut Sayyidina Umar, khalifahnya Rasulullah. Ikut mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i juga ada masalah sedikit aja itu. Ada sumbangan dari, pakai sumbangan dari tetangga, sudah gak makruh dah. Jadi itu gak perlu dibesar-besarkan. Itu maksudnya makan. Kalau bacaan tahlilnya, bacaan tahlilannya itu dianjurkan memang, bukan bid'ah. Mengapa dianjurkan? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati siapa? Adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Al-Hakim At-Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya Sa'ad, lalu jenazah itu dimakamkan, lalu tanahnya diratakan di atas, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di samping kuburannya, gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, 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 masa yang lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah baca subhanallah, para sahabat baca juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu akbar. Rasulullah membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna. Kami juga baca Allahu akbar. Semuanya baca Allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Para sahabat agar si mayit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pengambilan kita mengatakan boleh? Islam ini merujuk kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, "Wa'lam annahu la ilaha illallah
Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Terus Allah melanjutkan, wastaghfir li dzanbika, mintalah ampunan untuk dosamu. Terus dosa orang mukmin dan dosa orang mukminat. Artinya apa? Allah melarang kita berdoa untuk keselamatan diri kita saja. Harus juga kita doakan untuk keselamatan orang mukmin juga. Rasul juga mendoakan sahabat yang dibaki. Lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat itu turun, ayat itu tidak menjelaskan tempatnya di mana. Allah tidak khususkan berdoa itu di mana. Maka memanage tempatnya itu kita sendiri. Di rumah boleh nggak mendoakan orang meninggal itu? Boleh. Ada diberilang dalam Quran di rumah boleh? Nggak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena nggak dikhususkan tempatnya. Apa dalilnya hol? Kan zaman sekarang ini banyak Wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk Wahabi ini. Hol bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tidak ada, Nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, dzikrul maut, ada dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah, dzikrul maut minal sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Dzikrus salihin, mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, menceritakan orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang soleh, mengingat orang soleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau bilang apa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, kita sebagai manusia yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kata Imam Ibn Mubarak apa? Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Tahap lain juga mesti tahu diri dong. Hei Wahabi, kami tidak paksa kau keluar dari Wahabi. Silakan kau jadi Wahabi, silakan kau jalankan keyakinanmu, tapi kau tahu diri. Ini Indonesia negeri Ahlus Sunnah, ini negeri Asy'ari Syafi'i. Ada etika-etika yang tidak boleh kau langgar. Di Indonesia ini kalangan Asy'ari Syafi'i sudah terbiasa dengan tawassul, dengan tabarruk, dengan marhabanan, dengan saudara mengirimkan hadiah untuk mayit, fawatih, zikir, dengan memperingati peringatan maulid. Itu sudah menjadi tradisinya kalangan Asy'ari Syafi'i, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian gak mau tawassul, silakan. Kalian gak mau tabarruk, silakan. Kalian gak mau ziarah kubur, silakan. Kalian gak mau memperingati maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian, jangan teriak-teriak di atas mimbar, jangan seenaknya bikin tulisan disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat, lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Hidup dalam sehari-hari selalu mana dalilnya, melelahkan bagi saya. Tapi kalau orang mau lelah silakan aja. Sebetulnya sederhana sajalah. Tadi tidak dilakukan oleh Nabi, itu sebagai standar hukumnya. Nah, Nabi ngerokok enggak? Maafkan, Nabi ngerokok enggak? Enggak kayaknya Bu ya. Enggak. Sebenarnya ngerokok kenapa? Enggak ada rokok. Ya berarti ya enggak ada hukumnya dong. Maka nyuwun sewu saniki ana bahasa-bahasa ngoten iki. Sholawat oleh, sholawatan oleh, yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh. Ora iso bedoke makna tahlil karo tahlilan. Napa bedane tahlil karo tahlilan? Tahlil niku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlilan. Saking pundi Bu? Tahlilan. Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinah.
badal qiraah niku jenenge yasinan, sholawat niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge sholawatan. Mosok mung gara-garaan ra oleh, katok oleh, katokan ra oleh, ya gondal gandul. Katok niku durung dinggo, lah wis dinggo jenenge katok. Yang saya pegang saat ini kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, ulama kebanggaan dari saudara-saudara kita yang Salafi Wahabi yang selalu berstatement bahwa pembacaan Al-Quran bagi ahli kubur itu tidak bermanfaat. Ini kitabnya masih bahasa Arab, kitabnya masih bahasa Arab, dan ini karya ulama kebanggaan mereka. Jadi sengaja saya gunakan kitabnya supaya apa? Supaya menjadi statement yang terbaik bagi mereka. Kita lihat mereka mau taslim apa tetap menjadi seorang yang mengingkarinya. Ini kitabnya masih berbahasa Arab. Ada keterangan di sini. Wa dzakara al-Khallal an Sya'bi qala kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu. Menurut Imam Al-Khallal dari Imam Asy-Sya'bi seorang tabi'in, murid para sahabat, beliau menceritakan para sahabat Ansar, kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu, jika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal, ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an, maka para sahabat Ansar akan bergantian berdatangan ke kubur saudaranya tersebut, ke kubur sahabatnya tersebut, untuk apa? Yaqra'una indahul Qur'an, membacakan Al-Qur'an, indahu, di samping kuburnya. Di kalimatnya ada. Jadi pembacaan Al-Qur'an itu dilakukan oleh para sahabat, bergantian datang ke kubur sahabat yang meninggal yang lainnya. Jadi kalau ada teman-teman kita dari Salafi Wahabi yang selalu mengatakan jika memang benar pasti para sahabat itu sudah lebih dulu melakukannya, ini buktinya para sahabat ternyata melakukannya. Nah, kenapa mereka mengatakan tidak ada? Mengapa mereka mengatakan para sahabat tidak melakukan itu? Kita tahu jawabannya ketika kita buka dari kitab para ulamanya sendiri. Ternyata mereka itu berdusta, jadi tukang tipu. Maka nanti marganya adalah marga al-waduliyah, begitu. Jadi kita tahu sekarang, oh ternyata ustadz-ustadz yang suka gembar-gembor kembali pada Al-Quran dan Sunnah, jargonnya selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi mengatakan bacaan Quran untuk orang yang telah meninggal itu tidak sampai, tidak bermanfaat, sia-sia, aing-aing, begitu. Maka kita paham ketika kita kaji dari kitabnya langsung, oh mereka itu ternyata berdusta. Paham? Jadi manfaat tidak baca